Baik, perkenalkan nama saya Prasius Ikon, Prodi Manajemen, kelas F1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancabakti Pontianak. Pada awal semester, aku memutuskan untuk mengambil mata kuliah manajemen pemasaran karena aku merasa topik ini sangat relevan dengan masa depanku. Di minggu pertama, Pak Adi memberikan pengantar mengenai pentingnya memahami perilaku konsumen sebagai dasar dari strategi pemasaran yang efektif. Aku sangat tertarik dengan topik ini dan merasa bahwa memahami motivasi dan kebutuhan konsumen adalah kunci untuk menjadi pemasar yang sukses. Selama semester ini, saya belajar banyak konsep dan strategi, segmentasi pasar, penetapan harga, strategi produk, dan komunikasi pemasaran. Pak Adi sering memberikan studi kasus nyata yang membantu proyekku melihat bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam dunia bisnis. Salah satu momen yang paling menarik bagiku adalah saat mengerjakan proyek kelompok yang mengharuskanku membuat rencana pemasaran lengkap untuk produk baru. Aku dan kelompokku harus melakukan riset pasar, menganalisis kompetisi, dan menyusun strategi pemasaran yang komprehensif. Sekarang, setelah satu semester hampir berakhir, aku merenungkan kembali perjalanan belajarku di mata kuliah manajemen pemasaran dalam menghadapi UAS minggu ini. Adapun teori dan materinya ialah berikut penjelasannya, yaitu cinta dan dalam perilaku konsumen dan pentingnya dalam strategi pemasaran. Cinta dalam perilaku konsumen adalah perasaan emosional yang sangat kuat dan mendalam yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu produk atau merek, yang menyebabkan ketertarikan, loyalitas, dan identifikasi diri yang mendalam. Pentingnya dalam sebuah pemasaran bertujuan agar pemasaran tetap memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan mendapat kepuasan yang lebih besar dan berujung pada loyalitas pelanggan. Segmentasi pasar dan bagaimana kamu menerapkannya dalam proyek kelompok. Segmentasi pasar merupakan satu dari sekian aspek penting dalam pemasaran suatu produk. Pada dasarnya, segmentasi dasar adalah strategi pengembangan bisnis yang digunakan untuk mengetahui target konsumen. Tahap-tahapan segmentasi pasar berikut. Yang pertama, melakukan riset, yaitu kelompokku akan melakukan riset terhadap suatu pasar seperti di. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Yang ketiga, menganalisis data. Penetapan harga dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Harga ditetapkan perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, perkiraan biaya, analisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Metode penetapan harga dan memilih harga akhir. Harga akhir mana yang dipilih diharapkan akan membawa kemajuan dan pertumbuhan bagi perusahaan. Strategi produk dan inovasi produk. Bentuk-bentuk strategi produk. Yang pertama, positioning ialah citra perusahaan yang berkesan bagi pelanggan mengenai produk. Kedua, overlapping ialah strategi yang mengacu peningkatan penjualan dengan melayani permintaan pelanggan. Yang ketiga, kondisi pasar. Yang keempat, metode penetapan harga. 5. Tujuan teknis. 6. Value proposition. 7. Timeline. Inovasi produk ialah menciptakan produk baru
yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut. Dapat terrealisasikan melalui keputusan pembelian. Komunikasi, pemasaran, dan alat-alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang ingin dijual. Alat komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama, periklanan, ialah komunikasi dalam bentuk media cetak, radio, TV, dan media sosial yang dilakukan perusahaan dalam mempromosikan produk terhadap konsumen. Dua, ialah promosi. Promosi penjualan ialah kegiatan yang ditujukan kepada konsumen potensial untuk mendorong pembelian produk. Tiga, hubungan masyarakat atau humas, ialah komunikasi pemasaran terpadu hubungan masyarakat untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Keempat, personal selling, ialah melibatkan interaksi tatap muka antara penjual dengan konsumen. 5, pemasaran langsung, ialah merupakan pemasaran berupa alat komunikasi seperti telepon, email, fax, serta internet. 6, mobile marketing, ialah komunikasi dengan konsumen lewat perangkat seluler. 7, pemasaran media sosial, ialah alat komunikasi dengan jangkauan komunikasi di saat yang sama sebagai sarana promosi. Terima kasih. Lirik apa? Sahabat sejatiku, pulangkan dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, ku datang menghampirimu untuk perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di samudra yang indah. Ku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar, remah sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Ku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Ku dan kamu darah abadi, demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah takkan bersinar. Remah sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini? Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini.
Thank you, teacher, thank you. You're the best, it's true. Take a bow, thank you now for everything you do. From the early morning to the setting of the sun, you look for creativity, you take your learning fun. Thank you, teacher, thank you. You're the best, it's true. Take a bow, thank you now for everything you do. Thanks so much for caring, talking everything you inside. Thanks so much for sharing all the talents in your brain. Thank you, teacher, thank you. You're the best, it's true. Take a bow, thank you now for everything you do. Your bow, thank you now for everything you do.